kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda Pasar Sentral Parigi, Kabupaten Parigi Motong. Bawaslu Donggala mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Tujuh ruko dan 1 unit rumah di Kota Palu ludes dilalap si jago merah. Kebakaran menimpa kawasan permukiman warga di Jalan WR Supratman, Kelurahan Siraninti, Kota Palu, Kamis pagi. 7 bangunan rumah dan toko, serta sebuah rumah warga ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kebakaran bermula dari rumah salah seorang warga sekitar pukul 6:30 pagi. Api dengan cepat membesar, membuat pemilik rumah panik dan menyelamatkan sebagian harta benda miliknya. Kobaran api semakin membesar dan merembet ke bangunan yang ada di sekitarnya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan air yang ada. Sebuah mobil yang terjebak dievakuasi warga dengan cara diangkat dan didorong keluar, lantaran kunci mobil tertinggal di dalam rumah yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Palu yang menerima laporan tersebut langsung mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman akhirnya membuahkan hasil 1 jam kemudian. Ini 7. Sebenarnya ini mungkin bagian satu tapi dibagi-bagi. Kalau kami hitung bagiannya berarti kurang lebih 7. Termasuk ruko yang sempat tadi sedikit terbakar di atas. Kami masih menduga sementara ini korslet karena posisi api di atas. Waktu teman-teman tiba pertama di sini posisi api itu posisi di atas. Pemilik rumah dan ruko beserta warga sempat melakukan upaya evakuasi barang. Barang yang diamankan berupa pakaian dan beberapa perabotan rumah. Namun, sebagian besar barang tak bisa diselamatkan. Adapun bangunan yang terbakar terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen. Selain rumah warga, ada pula toko jam tangan, agen travel, dan ruko lainnya. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta akibat kebakaran tersebut. Syahrul Jaya melaporkan dari Palu. Bahasa Kaili sebagai bahasa ibu masyarakat asli Kota Palu, kondisinya semakin kritis dan memprihatinkan. Jumlah penutur bahasa daerah dari suku terbesar di Lembah Palu ini terus menurun setiap tahun. Penyebabnya selain karena tidak ada regulasi tentang penggunaan bahasa daerah, juga karena kurangnya minat mempelajari bahasa tersebut. Hasil penelitian Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan saat ini dari 21 bahasa daerah di Sulawesi Tengah terdapat sejumlah bahasa yang kondisinya kritis, termasuk bahasa Kaili. Kondisi tersebut tentunya harus segera disikapi secara serius agar bahasa daerah tersebut tetap lestari. Bahasa Kaili memiliki status, memiliki fungsi, memiliki nilai yang sama dengan seluruh bahasa-bahasa daerah yang lain di Indonesia. Menjadi bahasa yang mengikat ekosistem masyarakat pemiliknya, menjadi bahasa yang menjadi identitas masyarakat pemiliknya, menjadi bahasa sebagai produk budaya paling tinggi sukunya. Untuk itulah masyarakat yang tadi datang kita kemudian jelaskan duduk perkara, kedudukan dan fungsi bahasa daerah agar kemudian mereka melihat bahwa bahasa daerah tidak sekadar alat komunikasi, tetapi juga adalah identitas, adalah ikatan emosional, ikatan entitas masyarakat pemilik. Kemunduran penutur bahasa Kaili juga dibenarkan masyarakat Kota Palu. Mayoritas masyarakat Kota Palu dihuni suku Kaili, namun faktanya masyarakatnya jarang menggunakan bahasa Kaili. Bahasa daerah tersebut semakin jarang digunakan warga, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ternyata kalau kita ini kalau macam saya sebagai orang Kaili dan keluarga saya sebagai orang Kaili, artinya masih aman-aman saja karena kita dalam rumah kita itu, keluarga kita masih menggunakan bahasa Kaili. Tapi ternyata ini di luar, setelah melalui penelitian dan pengamatan dari para pakar ini, ternyata bahasa Kaili ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Jadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan kita semua, bahwa akan satu saat akan mengalami kepunahan.
Jadi alhamdulillah dengan adanya ini penyampaian dalam materi diskusi, terbuka hati kita semua untuk mari kita untuk tolong menolong khususnya masyarakat Kaili untuk dapat membangun bahasanya ini menjadi bahasa yang betul-betul dinikmati, bahasa yang dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Kondisi ini mendorong sejumlah peneliti dari Universitas Al-Khairat Palu menggelar fokus grup diskusi tema degradasi penggunaan bahasa Kaili sebagai bahasa ibu di Kota Palu. Tujuannya untuk membangkitkan semangat masyarakat agar menjaga dan melestarikan bahasa Kaili, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk membuatkan regulasi terkait pelestarian dan perlindungan bahasa Kaili, salah satunya melalui penerapan kurikulum bahasa daerah di sekolah. Syalikah Syalsabilah melaporkan dari Palu. Kejaksaan Negeri Donggala menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek bantuan sosial Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan berbasis masyarakat di Desa Siweli, Kabupaten Donggala tahun 2023. Tersangka diketahui berinisial AHS dan berperan sebagai kontraktor pengadaan kambing dalam program Gercap tersebut. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang di perairan Kabupaten Bangkai Laut, Sulawesi Tengah, 17 September 2024 lalu. Nelayan bernama Rano, berusia 35 tahun tersebut dilaporkan hilang di Desa Toropot, Kecamatan Bokan, Kepulauan. Usai ditetapkan sebagai calon kepala daerah, ketiga pasangan calon gubernur Sulawesi Tengah mengikuti rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Senin pagi. Ketiga pasangan calon, baik Ahmad Ali Abdul Karim Arjufri, Anwar Hafid Reni Lamajido, dan Rusdi Mastura Sulaiman Agusto mendatangi kantor KPU Sulteng. Satuan Tugas Madago Raya terus mempersempit ruang gerak kelompok radikal di Kabupaten Poso. Upaya tersebut melalui patroli jalur klasik di wilayah Maitangi, Kampung Maros hingga ULMP, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Pemerintah akan membangun kawasan industri sapi perah di Sulawesi Tengah. Lokasi tersebut terletak di Lembah Napu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Lokasi tersebut ditinjau langsung Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman bersama pihak terkait. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Agia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgong Kuasi, Tabe.